Iya jamaah, kalau bicara pendidikan buat anak ini sebenarnya kembali kepada visi dan misi orang tua. Kalau visi dan misi orang tua itu berbeda, biasanya anak jadi korban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mendiamkan istrinya selama 1 bulan. 1 bulan 9 istri Nabi itu ditinggal. Kenapa? Karena visi yang udah berbeda. Istri-istri Nabi pada waktu itu banyak menuntut, yang minta kemewahan dunia, banyak cemburu ini dan itu. Akhirnya setelah 1 bulan turun firman Allah yang Nabi bacakan kepada setiap istrinya. Istrinya dikasih pilihan. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, ini di surat Al-Ahzab ayat 28-29 bisa dilihat nanti. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau ambisi kalian itu dunia, kemewahan dunia, kenyamanan dunia, kemari kalian semua, aku kasih pesangon, aku kasih harta, lalu kita selamat tinggal. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik, selamat tinggal. Itu kalau ambisinya dunia. Tapi wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah, kalau ambisi kalian akhirat, Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sesungguhnya Allah menyediakan buat orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Wallahi jamaah, dunia kita lihatlah, kita akan jadi tua renta, kita tidak akan dapat menikmati dunia. Kembali kepada pertanyaan sekarang, kalau ternyata visi mereka berbeda, maka sang istri perlu bertanya kepada suami, bang, engkau ingin anakmu jadi apa sih? Engkau kepingin jadi apa? Banyak orang tua mempersiapkan anaknya hanya untuk jadi orang pinter, hanya untuk menjadi orang yang dapat menghasilkan uang dunia, visi dan misi. Banyak orang pinter di penjara. Itu di Sukamiskin rata-rata orang pinter di sana. Bahkan profesor, doktor ada di sana. Anda pernah masuk ke sana berjumpa dengan orang-orang pinter jemaah di sana semua. Apa keinginan orang tua? Ingin menjadikan anaknya orang pinter. Dan ini pendidikan yang kayaknya perlu diperbaikin. Ini juga ada seorang yang Masya Allah, dia kasih masukan sama dia, itu tokoh sabung ayam se-Asia Tenggara. Orang ini. Kemudian dia bertobat. Dia mengatakan, Ustaz, kita itu salah didik sama orang tua kita, Ustaz. Loh kenapa? Dari dulu bapak ibu anak ngajarin, nak sekolah nak supaya jadi orang pinter, nak sekolah supaya jadi orang pinter. Nggak ada yang mengatakan supaya jadi orang soleh, supaya jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Hampir nggak ada, Ustaz. Selalu supaya jadi orang pinter, supaya bisa bekerja, supaya bisa punya uang. Selalu itu yang ada di diri orang tua. Maka di sini perlu istri ngomong, bang, engkau kepingin jadikan apa anak-anak kita? Kalau bicara sekolah umum, lihat sekolah umum itu yang jadi masalah. Indonesia ini darurat seks bebas. Itu yang namanya laki perempuan dikumpulkan satu sekolahan. Jadinya apa? Dulu tahun 93. Iya. Itu ada penelitian di daerah kampus ya, di mana hanya tinggal berapa persen yang gadis di sana. Laki perempuan dikumpulkan jadinya apa gitu. Oh enggak Ustaz, insya Allah bertakwa kepada Allah. Ini seperti seorang ayah yang melempar anaknya ke air lalu mengatakan, nak jangan sampai basah, jangan sampai basah. Anak lu gimana sih ya? Engkau lemparkan aku ke air lalu engkau katakan jangan sampai basah. Ya basah aku di sana gitu. Maka kalau dikatakan apakah istri durhaka sama suami? Insya Allah enggak. Hanya butuh waktu suami melihat hasil anaknya. Anaknya jadi apa nanti? Anaknya jadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi anak soleha. Sebagian orang berpikir terus terang ya maaf, ya kurang lurus pemikiran dia. Di Jakarta ini, kalau nggak salah di daerah Astagfirullahaladzim, Menteng sana. Kalau Anda nggak salah, mungkin nanti diperbaikin kalau Anda salah. Ada sekolahan namanya Kanisius. Ada yang tahu? Di mana? Di Menteng? Iya.
Ini sekolahan berdiri tahun 29 atau 28 sebelum kemerdekaan Indonesia. Sampai hari ini sekolah khusus laki-laki. Yang bangun siapa? Katolik. Belanda yang bangun. Kenapa Belanda kok nggak dikumpulkan laki sama perempuan? Oh ini bias gender ini. Nggak ada. Itu anak-anak waktunya sekolah, bukan waktunya pacaran. Anak-anak itu dididik supaya tadi jadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya, yang bermanfaat buat negeri dan bangsanya. Kalau mereka sampai umur nikah nanti mereka gitu. Ini dikumpulkan laki sama perempuan, didudukkan bersama di sana. Maka yang terjadi perzinaan. Maka insya Allah tadi sang ibu kalau dia berpikir yang diinginkan bapaknya apa? Oh anaknya matematikanya bagus, anaknya ingin IPA-nya bagus. Ya udah, dia tetap di sekolah yang tadi khusus perempuan umpamanya. Nanti ditambahkan apa yang diinginkan orang tuanya. Karena sekarang terus terang masuk ke fakultas umum itu ada jalur prestasi. Di antara jalur prestasi itu hafal Al-Quran. Itu anak yang hafal Quran masuk UI Ustaz Tes. Seperti itu. Jadi mungkin tinggal dilihat fokus kepada apa yang dikhawatirkan. Kadang-kadang bapak itu khawatir kan. Khawatir anaknya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah.